Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Alhamdulillah bertemu kembali bersama kami Ahmad Nasri dalam di kelas 4 ini, yaitu dengan pelajaran yang berbeda. Dan pada siang hari ini tema kita akan belajar tentang IPA, yaitu alat atau penghasil bunyi. Coba sebelum kita lanjutkan, apakah anak-anak tahu benda-benda yang menghasilkan bunyi? Coba satu, sebutkan. Satu, gong. Dua, gitar. Tiga, gendang. Empat, seruling. Coba siapa yang tahu bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ini? Langsung saja. Gong, siapa yang tahu? Gong dihasilkan yaitu dengan dipukul. Terus gitar dipetik. Gendang dipukul. Seruling ditiup. Jadi gong, gitar, gendang, seruling apabila dipukul maka dia akan menghasilkan bunyi. Sedangkan gitar apabila dipetik maka akan menghasilkan bunyi. Gendang pun begitu, apabila dipukul akan menghasilkan bunyi. Dan seruling apabila ditiup akan dihasilkan bunyi. Sehingga gong, gitar, gendang, dan seruling ini adalah disebut sumber bunyi. Jadi kalau ditanya apa sih sumber bunyi? Yaitu sumber alat yang menghasilkan bunyi. Dan bagaimana cara menghasilkannya? Yaitu ada yang dipukul, dipetik, dipukul, dan ditiup. Mungkin masih ada lagi yang lain seperti biola, digesek, dan masih banyak yang lagi yang perlu dicontohkan. Tapi kita berfokus pada ini, bagaimana sehingga kita paham tentang bagaimana bunyi dihasilkan melalui alat-alat ini. Karena kalau gong tanpa dipukul maka dia tidak akan menghasilkan bunyi, dia hanya diam saja. Begitu pula dengan gitar, apabila tidak dipetik maka tidak akan menghasilkan bunyi, dan gendang pun begitu. Jadi dengan contoh alat ini kita menjadi paham bagaimana bunyi itu dihasilkan. Bunyi itu bukan datang dengan sendirinya, bukan, tetapi ada sebab musabab bagaimana bunyi itu dihasilkan. Gong, gitar, gendang, dan seruling. Jadi paham anak-anak tentang kita bagaimana pelajaran tentang sumber bunyi pada siang hari ini? Paham Pak? Ya. Pak, kalau diam aja bagaimana Pak? Ya, kalau diam saja ya bukan tidak menghasilkan bunyi, sehingga tidak menghasilkan bunyi maka tidak disebut sumber bunyi. Ya harus mendapatkan pukulan atau sentuhan atau ditiup atau dipetik. Jadi pada siang hari ini mungkin pelajaran kita pada hari ini kita cukupkan tentang alat dan bagaimana bunyi dihasilkan, sehingga akan menghasilkan bunyi pada pembelajaran kita pada hari. Sehingga kita paham bagaimana alat atau benda-benda yang dihasilkan dapat menghasilkan bunyi pada umumnya. Mungkin pelajaran kita sampai hari ini kita cukupkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Ada dua bagian. Yang pertama ada pembilang dan ada penyebut. Jadi yang perlu kita pahami mana yang pembilang dan mana yang penyebut. Dan pada hari ini kita akan pelajari tentang perbandingan pecahan. Oke, kita lihat papan tulis.
Yang pertama kita lihat tandanya dulu. Nah, tanda dalam perbandingan. Ini tanda lebih kecil dan ini besar dan ini sama dengan. Jadi bagaimana nanti siswa tinggal memasukkan saja tanda apakah pecahan ini lebih besar, lebih kecil atau sama dengan pecahan tersebut. Contoh 1/2 dengan 2/3. Nah, kita lihat bagaimana kalau di dalam pecahan mempunyai penyebut yang berbeda, maka kita kalikan silang saja. 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi pecahan ini adalah lebih besar. Nah ya, setengah lebih besar dari 2/3, atau ini 3, ini 4. Berarti lebih kecil, salah. Lebih kecil. Setengah lebih kecil dari 2/3. Dan contoh yang kedua, 2/5 sama 3/5. Dan kalau penyebutnya sama, maka kita lihat bilangan pembilangnya 2 dan 3. Jadi ini lebih 2 sama 3 lebih kecil, jadi lebih kecil. Dan contoh yang selanjutnya, contoh yang ketiga, 2/4 sama 4/8. Kita samakan dulu. Ya, ini dikali ini, karena ini berbeda kita samakan. Ini dikali ini sama dengan berapa? Ini dikali ini sama dengan 16. Ini sama dengan 16. Jadi ini sama dengan, jadi 2/4 sama dengan 4/8. Bagaimana anak-anak paham tentang tanda pembagian ini? Lebih kecil, ini lebih kecil, lebih besar, dan ini sama dengan. Dan ada yang ingin tanyakan tentang materi kita pada pagi hari ini? Kalau tidak ada, saya cukupkan, dan nanti kita latihan ya anak-anak. Coba kita lihat soal nanti dan kita cukupkan belajar kita sampai di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.